Oke dokter sama Adit, mungkin seperti apa sih tadi sidang ditunda dan Abang Amar harus dihadirkan minggu depan. Gimana nih rasanya? Ya, Lega? alhamdulillah sih senang sih. Alhamdulillah akhirnya ada titik terang, akhirnya Bang Amar bisa dihadirkan. Ya walaupun telat tapi kita harus bersyukur juga, apresiasi hakim, apresiasi kerja dari jaksa juga kan. Karena memang seharusnya seperti itu dari dulu kan. Sudah harusnya dihadirkan secara offline supaya apa? Supaya Bang Amar itu bisa berbicara bebas gitu. Gitu sih. Tapi untuk keluarga sendiri, artinya kan ini yang ditunggu-tunggu ya, Bang Amar bisa dihadirkan di persidangan dan akan dipindahkan juga. Mungkin gimana nih untuk kesiapan dari keluarga sendiri ataupun dokter sendiri untuk bertemu nantinya dengan Bang Amar? Ya kita siapin tumpeng kali ya. Ini bisa nyambung. Iya. Ya, persiapannya pasti persiapan untuk persidangan kan udah masuk ke pembuktian kan, nanti kumpulin saksi-saksi untuk mendengarkan, saksi untuk apa, pasti kita harus siapkan itu dari jauh hari gitu. Ya, yang pasti persiapannya itu sih. Besok kan Yang ditanya tuh ada karena dia jarang ya kan. tapi kan akan dibalikin lagi ke lapas balik sana. Nah mungkin apakah Nah ini yang aneh gitu loh, maksudnya kok bisa dibalikin ke sana lagi kan belum ada keputusan dari hakim kan, Bang Amar benar atau salahnya gitu loh. Jadi kalau misalkan terbukti bersalah ya dibalikin, kalau misalkan nggak terbukti gimana gitu loh. Maksudnya inilah yang aneh gitu loh, maksudnya penjelasan Om Jun kali ya. Ya, itu sementara ya, itu kata Om Jun kan sementara, tapi kan kalau menurut kan emang Bang Amar kan lagi menjalankan hukuman yang sebelumnya kan. Jadi mungkin kalau nanti memang tidak bersalah diputuskan, ya dia akan balik lagi menyelesaikan hukuman yang lama. Gitu? Iya, karena Bang Amar kan masih ada hukuman yang dulu, dan itu aslinya itu sebenarnya keluarnya itu kalau dapat remisi Januari, ya karena Desember ini selesai. Tapi karena kasus kemarin ini dia nggak dapat remisi 2025 dan catatan di situ keluarnya itu 9 Agustus 2026. Belum dipotong remisi 2026 ya. 2026 itu dapat remisinya tapi belum dipotong. Itu aku kemarin ngelihat penjelasannya seperti itu, jadi mungkin maksudnya sementara seperti itu, nanti mau terbukti atau tidak terbukti tetap dibalikan menjalankan hukuman yang sebelumnya gitu. Jadi gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, kita emang kepengennya pas sidang ini aja biar Bang Amar tuh bersuaranya lebih enak gitu kan. Kalau di sana kan kayak nggak bebas, online nggak bisa membela dirinya secara benar-benar secara luasa lah. udah untuk sendiri ada persiapan nanti besok minggu depan ada pertemuan dengan Bang Amar, mungkin kan pasti kangen. Pasti sama Om Jon, nggak mungkin juga asal ngelonong doang, pasti dia juga pasti ketat lah ya, pasti sama Om Jon nanti ada pertemuan akan ngomong bagaimana nanti kedepannya untuk saksi-saksi kan, karena selama ini komunikasinya kurang, kita juga nggak bisa komunikasi di telepon tuh secara bebas karena kan di dalam kan kita nggak tahu direkam atau apa gimana. Jadi Om Jon tuh sangat berhati-hati banget dari kemarin aku lihat bicara sama Bang Amar. Nah kalau sekarang kan secara ketemu bisa ketemu empat mata gitu kan, jadi nanti strategi apa gitu untuk Om Jon, nanti Om Jon aja yang bicara sama Bang Amar. Berarti Bawain makanan kesukaannya Amar nggak? Pasti. Bawain apa tuh? Nasi padang. Nasi padang kemarin, nasi padangnya 2 bungkus ya Bu, lebih banyak. Ya, ini memang sebagai suatu upaya ya, tapi mengapresiasi lah dari hakim yang kemudian hari ini ditunda untuk minggu depan, dan berharap minggu depan Amar akan datang sehingga hak berbicara, hak bersuara itu akan disampaikan sebagai warga negara. Itu yang penting. Kemudian kalau saya nanti di narkotika kelas 2 itu walaupun masih menjalani hukuman yang kasus ketiga, kasus keempat ini kan belum tahu nih kan, masih proses gitu kan, tetap harus direhabilitasi. Jadi kasih uang, nanti harapannya dengan Pak Dirjen, Pak Menteri, juga Kepala Lapas yang ada di sana tetap diberikan rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu tidak sama dengan pembinaan. Jadi supaya ada pemulihan dari secara psikisnya, secara fisiknya, mudah-mudahan akan lebih baik. Dan terima kasih Bu Hakim telah mengapresiasi semua, dengan harapan-harapan minggu depan bisa hadir. Berarti sejauh ini keluarga belum bisa berkomunikasi, hanya Bang Jon aja ya? Ya. Selama ada di Nusa Kambangan itu keluarga ya, adik saya dokter itu tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa
berbicara apa saja. Jadi yang bisa bicara itu hanya Pak John sebagai PH-nya, dan kita patuh, kita mentaati aturan tersebut, tidak memaksa juga. Namun sebagai haknya berusaha untuk bisa beraudiensi, bersurat itu sudah kita lakukan. Walaupun belum ada responnya, ya suratnya sudah kepada pihak-pihak yang terkait belum ada, tetapi kami juga tetap harus menghormati sebagai warga negara yang baik. Mungkin ikut menyuarakan juga aktif juga di sosial media. Gimana sebagai upaya dukungan juga tuh? Karena yang bisa dilihat sekarang kan zaman sekarang zaman sosial media. Dan mudah-mudahan harapan saya ketika saya bersosial media dan saya bersuara di sana, mudah-mudahan didengar sama kita. Itu sih harapan saya. Jadi mungkin juga ketika JPU menyampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Menko, Pak Yusri, itu juga suara dari pada saat minggu lalu, kan minggu lalu sampai seperti itu. Artinya pemerintah juga sudah menanggapi apa yang menjadi keinginan kita. Karena memang dalam hal ini kita itu sebagai warga negara kan meluruskan ketika terjadi hal-hal yang menjadi suatu pertanyaan. Kenapa tiba-tiba dikirim ke MK? Itu kan ada hal-hal seperti itu yang menjadi pertanyaan. Sementara kan harusnya kan direhab. Karena di kasus 3 itu inkrahnya adalah penyalahgunaan narkotika, undang-undang narkotika direhab. Itu yang penting karena untuk pemulihannya. Gitu. Nah, sekarang yang sedang proses itu kan nanti tinggal bagaimana pembuktian. Walaupun kita tahu eksepsinya kemarin ditolak oleh JPU, nah nanti kan bisa dibuktikan secara langsung. Nah, kalau misal kemarin dengan online itu kan sinyal banyak putus, nggak bisa didengar pada saat menyampaikan hal yang penting, kemudian itu tidak didengar oleh hakim, itu kan fatal. Jadi kemarin beberapa minggu lalu kan pas hadir secara virtual Amar sempat pesan buat nemuin dokter Kamelia sama anak-anak. Mungkin gimana upayanya dia? Melalui Adit ke Amar mungkin gimana dia? Adit udah ngomong gitu. Udah. Bang Amar sebetulnya kangen sama anaknya. Minta anaknya buat video. Minta anaknya buat video kan. Dia udah kita semua. Saya untuk bicara ke Adit, untuk apa sih namanya minta video anak-anak, dan saya langsung nyampe ke Adit. Dan langsung saya mintain. Sudah dikirim kok videonya, dikirim kan ke dia. nggak mau dipublish lah gitu. Kita juga harus menghargai ibu. Ya, nggak ada mantan anak lah. Mantan istri is oke, tapi anak tetap anak. Pengasuhan dengan hak asuh kan beda. Jadi kalau mantannya itu sekarang menjadi hak asuhnya, Amar punya hak yaitu pengasuhan untuk tumbuh kembang anak sampai kapan nggak ada mantan anak. Kak Adit, mungkin untuk pemberitahuan ke anak-anak Amar sendiri seperti apa gitu, ayahnya sedang apa dan segala macam. Lagi kerja di luar negeri. Oh kayak gitu. Memberikan Penjelasannya. Lagi yang positif kerja lah. di luar negeri. Yang positif. Kan ini kan tidak akan membuat anak mentalnya jatuh. Kalau masih lihat tumbuh kembang masih anak-anak, harus kasih yang positif. Tapi mungkin dari anak-anak responnya seperti apa sih? Kangen atau apa sih? Oh ya kangen banget, karena mau bisa dilihat dari videonya kan. Saya sendiri kan udah ngeliat kan, kayak air sama malah terus besar, sudah ngomong udah lancar banget semuanya, dan memang ya dari ekspresinya dia sangat menunjukkan sosok Bang Amar, sosok ayah gitu, sosok ayah, sosok dedinya. Kasih pengertian ke anak-anak yang Bang Amar sendiri, ada koordinasi sama ibunya nggak? Ada sih kita baik-baik aja, terus baik-baik aja. Kak Adit, selama ini kan yang selalu hadir dokter Kamelia, mungkin seperti apa sih pandangan Adit sendiri? Ya dari aku sendiri kan, aku ada beberapa hal yang harus diurusin kan, aku ada kerjaan segala macam, dan memang alhamdulillah dan aku juga aku berterima kasih. Aku bersyukur sekali ada dokter, ada bunda juga yang selalu senantiasa untuk support Bang Amar, hadir Bang Amar, karena ya tadi aku juga keluar aku kerja segala macam kan, yang harus aku keluar kota, keluar negeri segala macam kan. Jadi kayak alhamdulillah sih aku bersyukur ada bunda sama ada dokter juga, sama Om Jong juga. Ini tim, tim dan selalu komunikasi, selalu menyampaikan bila tidak jadi. Walaupun Adit ada pasti Adit telepon aku buat gimana kak perkembangan Bang Amar, gimana kak selalu gitu. Kita selalu tektok kan mau telepon ada info apa, aku kasih ke Adit ada info apa, aku kasih ke Adit, kasih ke aku. Jadi kenapa sih putus komunikasi sama Adit sibuk kerja nggak gitu juga. Kita tuh ada grup juga ya, Adit sidang Bang Amar sama ibu, aku jadi update semua di sini.